Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Kaifa halukunna ya ukhayyatil 'azizat? Arju an takunna bi khairin wa sihhatin jayyidah. Gimana nih kabarnya? Semoga antuna dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kita kelapangan di hati sehingga kita mudah untuk memahami apa yang kita pelajari dan bisa kita amalkannya dengan baik. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan fikih. Jadi kita tidak masuk ke materi. Untuk hari ini kita tidak masuk ke materi. Tapi kita berkenalan nih sama namanya fikih. Berkenalan dengan fikih. Apa saja yang akan kita kenali? Yaitu 10 dasar pengenalan fikih. Yang pertama itu definisinya. Apa itu fikih? Nah, nanti akan kita jelaskan. Kedua, tema fikih. Apa saja tema yang dibahas dalam pelajaran fikih ini? Yang ketiga, faidah. Apakah mempelajari ilmu fikih punya faidahnya? Yang keempat, keutamanya. Kelima, penisbatannya dan hubungan dengan ilmu lainnya. Apakah ilmu fikih ini yang akan kita pelajari ini punya hubungannya dengan ilmu yang lain? Yang keenam, sumber pengembangan ilmu fikih. Nah, sumbernya dari mana saja? Apakah dari Al-Quran atau ada dari sumber lain seperti hadis? Dan nanti akan kita bahas. Ketujuh, penyusun ilmu fikih. Siapa pertama kali penyusun atau pencetus pertama kali ilmu fikih ini? Kedelapan, pokok-pokok pembahasan ilmu fikih. Kesembilan, namanya. Apakah dia punya nama lain atau sebutan lain? 10, hukum mempelajari ilmu fikih. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Barakallahu fikum. Definisi fikih. Fikih secara bahasa, faham atau mengerti. Adapun secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berupa pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan lahiriah yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi, fikih adalah faham akan ilmu tentang hukum-hukum syariat. Tema yang dibahas dalam pelajaran fikih adalah segala bentuk perbuatan mukallaf berkait hal-hal yang dibebankan padanya seperti sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, jinayat, qisas, dan lain-lain. Apa faidah atau manfaat mempelajari ilmu fikih? Yang pertama, memahami hukum-hukum dengan dasar ilmu hingga mampu melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya atau menjauhi apa yang diharamkan atau hal-hal yang dimakruhkan ataupun yang dimubahkan baginya. Jadi, di antara faedah mempelajari ilmu fikih, kita bisa atau mampu melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita dan mampu menjauhi apa yang
telah diharamkan kepada kita. Adapun faedah yang kedua, membentengi diri dari pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi syariat Islam dan membantah pemikiran yang menyerang Islam. Keutamaan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mulia, sebab ilmu inilah yang digunakan untuk mengetahui sah tidaknya suatu ibadah, transaksi muamalah atau pernikahan, boleh atau tidaknya melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah fahamkan baginya urusan agama. Hadis ini dengan jelas mengatakan bahwa salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada seseorang adalah dengan jalan memberikan pemahaman baginya dalam urusan agamanya. Dan inilah ilmu fikih. Semoga kita termasuk yang Allah kehendaki kebaikan bagi kita, sehingga kita faham tentang ilmu fikih ini. Penisbatan ilmu fikih dan hubungannya dengan ilmu lain. Ilmu fikih dinisbatkan penjelasan ilmu din secara umum. Jadi ilmu fikih ini dinisbatkan secara umum itu kepada ilmu-ilmu agama. Ilmu fikih dan ilmu lainnya saling berkaitan. Contohnya, keterkaitannya dengan ilmu kedokteran dalam masalah rokok. Para dokter mengatakan rokok itu berbahaya, maka ahli fikih akan mengeluarkan statement bahwa rokok itu haram. Karena segala yang membahayakan dilarang dalam syariat. Dari mana sajakah sumber ilmu fikih itu diambil? Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga ijma', dan keempat qiyas. Al-Quran dan hadis saya yakin semuanya tahu. Adapun yang ketiga ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama. Adapun qiyas itu adalah menyamakan perkara yang baru dengan perkara yang lama, karena memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek. Sehingga dihukumi sama. Adapun penyusun ilmu fikih yaitu para ulama mujtahidin terdahulu, dimulai dari Imam Zaid bin Ali radhiyallahu anhu, lalu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Permasalahan dalam fikih diantaranya yang pertama, bahasan terkait ibadah, yaitu hal-hal yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Yang kedua, bahasan terkait ahwal syakhsiyah, yaitu terkait dengan hukum keluarga, pertunangan, nikah, perceraian, nasab, wasiat, warisan, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasan terkait muamalah, yaitu terkait dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam, utang piutang, dan lain-lainnya. Yang keempat, bahasan terkait siyasah syar'iyah, yaitu terkait dengan penegakan kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam. Dinamakan juga dengan al-ahkam as-sultaniyah.
Yang kelima, bahasan terkait uqubat atau jinayat, yaitu berhubungan dengan hukuman pidana dalam Islam. Yang keenam, bahasan terkait hukuk ad-daulah al-ammah, yaitu berhubungan dengan diplomasi antar negara, tata cara perang, dan lain-lain. Juga dinamakan dengan asyar. Yang ketujuh, bahasanya terkait adab, yaitu tentang hubungan etika seseorang dengan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang akan kita bahas dalam semester ini itu adalah bahasan terkait ibadah. Sebutan lain dari ilmu fikih adalah ilmu furu' dan ilmu ahkam. Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Hukumnya ada dua. Yang pertama, fardu ain, yaitu dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab pribadi seorang muslim, seperti sholat, puasa, zakat, dan semisalnya. Maka hukum mempelajarinya adalah wajib ain, wajib setiap muslim untuk mempelajarinya. Adapun selain hal-hal yang menjadi tanggung jawab pribadi seorang muslim yang bersifat spesifik seperti faraid, maka ini hukumnya fardu kifayah. Jika ada yang sudah mempelajarinya, maka telah gugur kewajiban kita untuk mempelajarinya. Hanya fardu kifayah. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi-materi atau tema-tema apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depannya. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan ataupun kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.